Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar dan juga telat bayar di Shopee PayLater. Nah, ada informasi belakangan ini yang bertanya di kolom komentar, nggak saya tahu, nggak tahu beliau dapat informasi yang dari mana. Katanya kalau kita membiarkan dan bisa bertahan telat 90 hari dari teror-teror DC itu, maka hutang kita akan dianggap hangus dan kita akan masuk ke slik OJK. Karena ya justru karena masuk slik OJK itu, maka hutang kita akan dianggap hangus dan enggak ditagih-tagih lagi. Oke, sebenarnya enggak kayak gitu ya teman-teman, itu memang sebenarnya dari OJK aturannya seperti itu. Kalau udah lebih dari 90 hari ya udah berarti si nasabah yang gagal bayar ini sanksi terberatnya adalah slik OJK aja, udah nggak usah ditagih-tagih lagi, nggak usah diganggu yang sampai segini merah gimana, bahkan sampai diteror ke keluarga atau kontak darurat dan lain sebagainya, itu dilarang oleh OJK. Cuman di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui karena kita tidak mengerti Shopee itu mungkin bisa jadi merekrut atau mungkin bekerjasama dengan debt collector lapangan pihak ketiga atau bagian-bagian tagihan pihak ketiga yang mana tentu aja juga nggak bener-bener dalam tanda kutip mengikuti saran-saran dari OJK. Artinya kalau mereka juga bisa aja menagih lebih dari 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan atau bahkan 1 tahun masih tetap akan ditagih. Jadi nggak bener ya kalau hutang teman-teman itu akan dianggap hangus atau nggak ditagih lagi atau lunas. Tapi kalau hangus menurut saya tidak, karena hutang teman-teman seketika masuk ke slik OJK itu bukan berarti hangus ya. Kalau teman-teman nggak ditagih bukan berarti hangus, masih nyangkut di slik OJK. Jadi cara untuk membersihkannya mau nggak mau teman-teman harus bayar hutangnya. Tapi ini bukan berarti suatu masalah yang besar ya ketika teman-teman masuk ke slik OJK itu. Karena apa? Karena ketika teman-teman masuk ke slik OJK tentu juga teman-teman membayangkan slik OJK-nya bermasalah, teman-teman pasti mau pinjam dimanapun akan susah ya. Kredit cicilan, mau kredit KPR rumah, mau kredit di bank konvensional juga susah, dan intinya yang berhubungan dengan perbankan dan juga peminjaman itu pasti akan terhambat jika slik OJK-nya bermasalah. Cuman kalau teman-teman nggak ada rencana atau tidak ada keinginan untuk meninjau ini, tentu bukan sesuatu masalah yang besar ya teman-teman, itu bukan sesuatu hal yang besar dan bukan sesuatu hal yang harus teman-teman cemaskan juga, karena teman-teman nggak mau minjam jadi slik OJK itu mungkin nggak akan ada gunanya juga. Jadi kalau teman-teman memang nggak bisa bayar di Shopee PayLater, udah pasrah aja. Tapi jangan menanamkan sesuatu yang mungkin nggak akan terjadi di pikiran teman-teman. Yaitu setelah 90 hari maka hutang akan lunas dan tidak akan menagih. Itu belum tentu. Semuanya tergantung si pinjolnya sih. Ada juga kasus si pinjol itu melunaskan hutang tanpa kalian harus bayar. Ya mungkin kelamaan, mungkin karena ya takut data mereka itu buruk, takut citranya itu banyak yang gagal bayar. Jadi karena setiap aplikasi pembiayaan kayak gitu ya akan ada indikator yang ditetapkan oleh OJK, bukan ke OJK, oleh OJK. Karena apa? Karena ini untuk tolak ukur apakah pinjol ini banyak yang enggak lebih di situ atau enggak. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.